Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B IAIN Kediri. Perkenalkan, saya Kofifah Safinatul Kulsum. Saya Silviani Marsanda. Saya Koni Alfi Rohmatin. Pembahasan dalam video ini adalah mengenai bagaimana konsep pendidikan humanisme sekarang. Konsep dasar pendidikan masih berkisar pada persoalan faktor mana yang paling signifikan bagi tumbuhnya kepribadian ideal di antara kondisi asli yang dibawa siswa sejak lahir dan lingkungan di mana siswa itu tumbuh menjadi dewasa. Walau terdapat sintesis dari kedua pandangan tersebut, namun masalah pokoknya tetap berada di antara kedua faktor tersebut, yaitu bawaan dan lingkungan. Di sisi lain, pendidikan memerlukan pengembangan yang memiliki proyeksi kemanusiaan karena pada akhirnya siswa harus mempertanggungjawabkan segala tindakan di dalam kehidupan sosialnya. Di dalam pendidikan, kemandirian siswa masih lemah, mengakibatkan minimnya tanggung jawab yang melekat dalam pribadi siswa. Kenyataan itu berakar pada pandangan masyarakat dalam keragamannya, yaitu konsep Kaifatullah masih kurang diperhatikan dibandingkan dengan konsep Abdullah. Secara umum, komunitas muslim berpandangan bahwa menjadi muslim yang baik, saleh, santri adalah menjadi Abdullah, yakni hamba yang hanya mengabdi kepada Tuhan semata dalam rangka mencari ridhonya. Pandangan ini bukannya salah menurut agama, melainkan belum sempurna. Konsep pendidikan Islam dengan paradigma humanistik dihasilkan dari upaya refleksi dan konstruksi sejarah Islam, khususnya pada masa 5 abad pertama serta nilai-nilai normatif Islam dan dari tren humanisme universal. Setidaknya ada 3 hal pokok yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam pendidikan Islam, yakni common sense atau akal sehat, individualis menuju kemandirian, dan thirst for knowledge. Yang pertama, common sense atau akal sehat. Kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya adalah kemampuan berpikirnya. Dalam pandangan Islam, kelebihan manusia lainnya adalah tugas yang diembannya, potensi-potensi dasarnya, dan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang mewujudkan tugas manusia. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengajarkan bahwa orang-orang yang berilmu ditinggikan derajatnya beberapa tingkat. Realitas yang ada adalah masyarakat yang tidak mendengar dan tidak menggunakan akal sehat, yakni tradisi tangan dan mulut jauh lebih dominan daripada tradisi telinga dan mata. Pendidikan di Indonesia belum mengembangkan akal sehat. Bisa dilihat dari pola pendidikan yang lebih berorientasi pada apa daripada mengapa. Dengan begitu, ruang berpikir sangat sedikit, apalagi ruang untuk menganalisis. Dalam peradaban modern, manusia ditetapkan sebagai objek dalam segala hal. Kecerdasan otak dan kehebatan fisik manusia kemudian dinilai lebih tinggi. Titik balik peradaban pasca modern adalah menghargai kecerdasan emosional dan spiritual sebagai media penyatuan manusia dengan alam semesta. 2. Individualisme menuju kemandirian. Pengembangan manusia menjadi individu yang saleh, Islam kamil dengan berbagai keterampilan dan kemampuan serta mandiri adalah sasaran utama pendidikan Islam. Ada yang salah dalam mengartikan individualisme yang diartikan egoisme, selfish, anayiyah, dan lebih mementingkan diri sendiri. Dalam Islam, individualisme bukan larangan jika menekankannya pada kemandirian dan tanggung jawab pribadi, justru menjadi seruan dalam Islam. Konsep individualisme dalam Islam berakar dari tanggung jawab dan tugas mulia individu, keluarga, masyarakat, dan negara serta luas serta masyarakat internasional. Kesalehan dalam konsep individualisme Islam adalah pribadi yang beriman dan bertakwa, dinamis, progresif, serta tanggap terhadap. Yang ketiga, thirst for knowledge. Islam adalah agama yang dengan jelas menempatkan ilmu pengetahuan dalam posisi khusus. Allah akan mengangkat manusia yang mulia. Islam mendorong pengikutnya untuk mengajar ilmu pengetahuan dengan segala kemampuannya meskipun jauh di negeri Cina. Dalam konsep humanisme religius, manusia merupakan makhluk serius yang senantiasa memiliki rasa ingin tahu. Namun rasa ingin tahu sebaiknya diolah dan diterapkan dalam kebaikan. Itu dia teman-teman penjelasan dalam video ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai di sini dulu video dari kelompok kita. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.